Apa nggak takdir yang lo mainkan? Kenapa cuma tangan buat ngipas? Kenapa cuma perintah untuk minum kopi, bro? Perintahkan buat kesuksesan, bro. Aduh, Ustaz, no, nggak ada modal. Tidak perlu modal. Modalnya pikiran. Saya bersumpah, saudara. Modalnya pikiran. Bawa memutuskan kejadian ke dalam pikiran. Jujur, jangan kopi yang lo gunting, karena kopi itu digiling bukan digunting. Okay, now this is just only entertain. Kesel nggak lo? Wajah Inspirasi kali ini akan mengajak Anda bertemu dengan penceramah, dikenal lantang, berani di layar, tapi ternyata ia punya usaha kopi yang sukses. Yo, ikutin gua. Assalamualaikum Babe Haikal Hasan, apa kabar Babe? Mantap, apa kabar? Nih, pagi-pagi kemarin ada apa nih? Mau tahu nih, saya lihat di internet usaha kopi Babe Haikal Hasan. Yang biasanya lantang, kita ngobrol di TV, jualan kopi juga ternyata Babe ini, Be. Ya, udah 46 cabang. 46 cabang itu bukan franchise. Siapa yang mau buka, yang mau punya usaha, silahkan kita support. Kok kepikiran jual kopi dari mana awalnya, Be? Ntar kita cerita. Boleh, Be. Ini, Be. Ini kedainya. Ini kedai kopi kita, gitu. Datangnya kepagian. Iya, itu dia. Gua lagi siap-siap. Masih ini, Be. Masih tutup. Nah, ini meja-meja. Ntar kita taruh nih. Tuh, kedai-kedainya, gitu. Yang mau buka kopi, usaha kopi, gue siapin ininya semua. Tuh, ntar kita taruh di meja-meja situ tuh. Tuh, ada berapa meja kita taruh. Ini penjualannya gimana, Be? Atau di kedai ini doang atau pemasarannya via internet juga, Be? Via internet juga, di Instagramnya Kopi Babe Haikal. Silakan tanya di situ, silakan DM di situ. Buat apa? Buat bagaimana caranya buka usaha. Lagi pandemi begini, dan ternyata orang biar pandemi nggak putus minum kopi, bro. Sepandemi apapun, kopi omsetnya kagak turun. Kemasannya yang gimana sih Babe Haikal yang kopinya, Be? Nah, kemasannya banyak. Lagi-lagi biar masuk iklan. Bisa aja nih. Follow Kopi Babe Haikal. Itu. Ada kemasannya, ada rasanya, ada harganya, ada mau jadi reseller, ada mau jadi macam-macam lengkap semua. Boleh, mantap. Ntar gue bikinin ya kopi yang paling nikmat. Mau tahu kopi yang paling nikmat? Gue bikinin habis ini. Ngeri banget, Be. Kita boleh ngobrol sambil sini, Be. Oke. Habis ini gue anterin, gue yang bikinin kopinya. Tenang aja. Kita mau ngobrol bagaimana sebenarnya tips sukses usaha dari Babe Haikal nih, Be. Sebagai pengantar, Yoi. Start in your brain. Itu, Be, kuncinya Start itu, Be. in your brain. Lah, kan kagak punya modal. Usaha dulu tuh di pikiran. Baru modal datang. Sesaat lagi selengkapnya hanya di Wajah Inspirasi. Mantap. Kita masuk, bro. Tadi udah diajak Babe jalan-jalan ke kedai kopinya, sekarang mau ngobrol dulu ya. Ngobrol lebih dalam ya. Ini sangar banget, kita kayak pedang-pedangan ini, Be. Karena di sini kita enak begini tuh. Iya, sambil ngadem. Ini saung Babe nih, Be, di sini, Be. Iya, ini bukan saungnya itu kan. Ini saung. Jadi ini tempat terima tamu, teras kalau kita bilang. Terasnya orang Betawi begini. Mantep. Ada balai, ada apa. Jadi kita nggak ada jarak. Ada balai gitu. Kita udah vaksin nih, kita lepas masker karena udah ini, Be, ya. Di sini, Anda bingung difitnah di sosial media, Haikal Hasan anti vaksin. Di sini Anda vaksin 350 orang. Di sini semua Babe fasilitasi. Iya, kita fasilitasi semua dari A sampai Z, sampai makannya, sampai obat-obatannya kita fasilitasi. Ini lingkungan sini. Jadi yang nuduh tuh nggak bener sama sekali, Be. Biarin aja, kita nggak akan pernah lawan, nggak akan pernah gubris. Biarkan, mudah-mudahan kita tetap kompak bersahabat. Kalau kita lawan terjadi berjauh-jauhan hati. Selantang. Biar lihat aja. Ngeri nih. Kalau Babe udah ke arah-arah politik dikit, kita angkat tangan dikit nih, Be. Tapi kan kita ngobrol soal bisnis hari ini, Be. Tunjukkan dengan kerja aja. Mantap. Siapa yang lebih banyak berguna buat lingkungan, siapa yang lebih banyak buka usaha, siapa yang bisa mensejahterakan teman-teman sekitar, nah itu dia, kita angkat 2 jempol buat dia. Itu dia contoh konkretnya dengan kedai kopi Babe Haikal tadi, Be. Pengen tahu perjalanan gimana, Be, bisa tiba-tiba buka kedai kopi, Be? Gini ya, saya itu hobi ngopi.
Kalau badan saya ditutupin segini, orang nggak bakal nduga saya gemuk kan. Biasa tangan jadi gue aja begini, tangan tuh gitu tuh ya. Tapi begitu lihat ke bawah, posturnya udah lain lagi. Sebab, nah bawaan lah kita perutnya nih. Sehat be. Yang penting sehat. Ya kenapa nih? Ngopinya nggak tahan. Emang kita ngopi bisa 2-3 kali, 4 kali sehari. Gara-gara itulah saya akhirnya setiap keluar kota oleh-olehnya kopi. Itu awal mulanya. Kemana? Ke Medan cari kopi Medan, ke Aceh cari kopi Aceh, ke Sulawesi cari, sampai di rumah tuh sejajar kopi Nusantara semua. Saking demennya be. Saking demennya. Jadi saya pagi-pagi bini bukan bilang mau kopi enggak, mau kopi apa? Komplit pilihannya. Hari ini Toraja deh. Ya sih. Sangar. Kayak bisnis kelas di pesawat. Hari ini kopi wine. Kopi wine. Wine lo ya, wine. Hati-hati nih. Wine. Takut salah arti nih. Nggak haram. Karena memang kopi itu ketika diseduh, kata orang yang biasa wine, ini aromanya wine banget gitu. Makanya kita sebut kopi wine. Ada kopi jeruk. Kalau kita merem tuh minum kopi, apalagi pakai es batu. Ini kopi atau air jeruk ya? Begitu buka mata, loh kok kopi? Nggak ada flavor apapun. Memang asli original. Itulah uniknya kopi Babe. Mau rasa apa? Akhirnya kita bilang, wah ini kalau gue bikin bisnis laku juga nih barangkali ya. Tapi niatnya buat orang, supaya orang bisa hidup yang dagang dari kopi, dari warung ke warung, dari gang ke gang, urusan kopi. Bukan melulu soal ini be. Bukan, kalau begini kita franchisein. Ini bukan franchise. Kagak ada franchise. Bukannya katanya agen udah banyak banget be. Agen udah 46. Agen 46. Tapi yang apa namanya, yang kepengen cukup beli kopi Babe Haikal. Ntar kita kasih bonus gelas, spanduk, merek, gitu kita kasih semua. Free. Oh buset, Babe tadi udah nyebutin di awal bahwa paketnya macam-macam ya be. Ada yang 250 gram, orang juga bebas mau beli berapapun. Bebas. Ada kopi, kita sebutnya kopi Maulid. Itu isinya kopi rempah, kapulaga, cengkeh, kayu manis, ada semua. Orang bilangnya kopi laki. Kopi laki, seduhnya beda. Dia mesti diseduh. Kalau kopi biasa ya, taruh kopinya diambil, taruh diseduh, diaduk, minum. Kita enggak, digodok. Jadi air mendidih di teko atau di panci, kopinya taruh deh, sampai mendidih, dedekin, tambahin gula batu atau gula aren sesukanya atau susu fresh. Seger banget ya be. Lantar gue bikinin loh. Wih, repot-repot. Ya. Tapi be kan Babe bilang ini bukan franchise. Kan. Kemudian ngomongin modalnya gimana be? Kalau bukan franchise be? Jadi kita waktu itu ya, sekarang programnya udah habis ya. Kita bagi-bagi 100 gerobak. Gratis. Itu kita nggak hitung kopi, kita nggak hitung cabang. Kita memang sengaja untuk membagi-bagi gerobak gratis untuk mereka yang ingin usaha. Syaratnya nganggur. Kalau di kerjaan janganlah, kasih kesempatan yang nganggur. Ini langka nih, syarat orangnya nggak harus nganggur ya, nganggur. Baru dikasih. Baru. Berarti dia apa namanya, korban daripada pandemi, korban dari PHK, korban apa semua. Oh, sayang udah habis ya programnya. Waktu itu kita bagi-bagi 100 gerobak. Jadi mereka tuh ngajuin, kita kasih gerobak, kita kasih segala macam tuh, ada kopi apa, kita kasih semua. Lalu mereka akan dagang. Nah, mereka dapat untung. Lalu untungnya harus disisakan sebagian untuk modal berikutnya. Jadi supaya mereka mandiri. Oke. Marginnya berapa sih be kalau jual kopi Babe ini be? 60, 70, 200, 70% lah. 70% ke agen? Iya. Ke Babe tipis dong be berarti be? Impas. Beneran impas. Asal ketutup. Karena emang kita bikin usaha ini buat menghidupkan para pengusaha. Niat ilahi ta'ala tuh kayak gitu. Ada nih orang, dia udah punya warung kopi, Bang Andro. Dia udah punya warung kopi. Nggak maju, dikit gitu ya. Anda bilang, Pak, mau nggak maju? Kalau mau maju, gue kirim spanduk. Kesian dia. Asal dia pasang spanduk,
kopi Babe Haikal, tapi mesti jujur. Jangan kopi yang lo gunting, karena kopi itu digiling bukan digunting. Iya. Kopi bukan digiling, kopi bukan digunting, digiling. Nah, jadi betul-betul kopi, biji kopi. Nah, itu kita kasih. Mau beli, laku. Dan produk-produknya dia yang lain ikut ke bawah, dijualan mie, ikut ke bawah, jualan internet, ke bawah. Internet tahu kan? Iya. Indomie telur kornet. Yang tahu cuma anak kos ya. Jadi Be, kalau ada yang ingin jadi agen, syaratnya apa aja Be? Apalagi dengan modal yang mungkin sangat cekak gitu. Iya, Be? boleh. Sangat cekak. Jadi dengan membeli kopi Babe Haikal, kita beberapa varian. Masuk aja ke IG-nya, kopi Babe Haikal, langsung kopi Babe Haikal. Itu lengkap di situ semua persyaratannya. Menjadi agen, menjadi apa namanya? Atau nggak mau jual, dia cuma mau jual kopinya doang. Silahkan. Jadi kita itu cukup masuk ke web, ntar ambil variannya, mau ke varian kopi Maulid, kopi wine, kopi Abah itu dari Toraja, kopi preketek, kopi khas punya kita, namanya preketek, sebodo maksudnya, sebodo kan preketek, sebodo cering gitu preketek. Nah itu varian-variannya. Ada satu cabang kita yang paling gede ya, satu hari udah 5 juta omsetnya, sehari 5 juta, hanya jualan kopi. Dahsyat. Hanya jualan kopi. Jadi dia sangat menjaga availability stoknya. Tiap minggu diminta order. Lah jauh di di Sumatera, Kepulauan Riau sana. Sudah terbukti Be, laris manis. Wah, IG-nya juga rame, tiap hari diupdate, orang pada penuh gitu. Di Palembang, bahkan kalau minum kopi Babe itu pakai bus itu rombongan, turun hanya untuk minum kopi Babe. Di Jakarta, di Wahid Hasyim ada, di Depok, di Bekasi, di Pendang Ranti, di mana banyak. Lalu kita ini nggak harus kan jual ini jual kagak, cukup ente jualan kopi dan dia bisa jual. Kalau dia misalnya mau jual kopi sama pempeknya ikut keangkat. Produk lain mereka juga bisa disertakan gitu Be. Di Madura ada kopi sama sate Madura, silahkan gitu loh. Jadi omsetnya kopi di dunia itu kan nembus sampai ratusan triliun ya. Hanya minum kopi loh ya. Ya tahulah kopi dengan franchise dan merek-merek yang mendunia itu. Itu tuh dari Takengon loh. Dan menjadi tren anak muda. Ambil kesempatan ini. Ambil kesempatan ini. Di mana orang minum kopi udah menjadi kebutuhan. Betul. Ya, awalnya cuma keinginan, sekarang menjadi kebutuhan. Gitu bagi orang yang gitu. Ini peluang yang besar banget, sayang banget kalau tidak dimanfaatkan ya Be. Pesan Babe buat yang sekarang di tengah pandemi Be, banyak orang susah, yang di PHK, dirumahkan, bingung mau mikir usaha apa, modal juga terbatas. Apa Be pesan Babe? Pertama gini, jangan batasi kebaikan yang bisa Anda berikan, karena nanti Tuhan akan membatasi kebahagiaanmu dan kesuksesanmu. Satu, jangan pernah batasi. Jadi pertama, tetap berbuat baik. Bagaimana berbuat baik? Duit aja kagak punya. Berbuat baik bukan urusan duit. Dia urusan sikap, urusan hati. Jaga kata, jaga sikap. Beneran, saya serius banget. Saya ikut pelatihan yang sangat mahal. Boleh kita sebut namanya ya, Mr. Anthony Robbins lah. Everybody know lah ya. 40 juta bro. Internasional banget. Internasional banget. Barack Obama alumninya, Bill Clinton alumninya, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono presiden pernah ikut dengan tahu lah siapa Mr. Anthony Robbins. Banyak tokoh-tokoh dunia itu ya. Margaret Thatcher juga. Mr. Anthony Robbins itu saya penasaran. Gua mau ikut Anthony Robbins ini gimana sih? Isinya apa sih? Isinya apa sih? Membangkitkan motivasi diri. Fire walking, kita jalan di atas batu supaya kita penuh. Kita kalau kita yakin api pun bisa kita injak nggak panas, dan betul semua dan seterusnya. Tahu nggak? Di sesi akhir dia bilang apa? Di sesi terakhir nih, udah keempat hari keempat terakhir penutupan siang dibilang gini. Oke, now this is just only entertain. Kesel nggak lo? Gila, gue mahal segitu cuman entertain. Sorry dibilang gitu loh. Sorry, ini cuman bohong lah, dibilang bullshit dah, dibilang ini bohong semuanya, bohong semua. Saya
ini sesi terakhir dia bilang, but kata dia. Buang deh catatannya, dia buang deh, dia punya throw up, destroy your note gitu lah, buang. Hancurin. Buang, kurang ajar si Ake 40 juta gitu. Gue nyesel banget ikut. Aduh lah. Tapi tuh nggak, akhirnya dia bilang apaan? And now just remember one thing. This is the secret of success people. You can become whatever you believe you can be, and keep it. Apa itu? Kita semua hening, tenang gitu. Memang amazing ini ya. Ini orang-orang, dia hebat banget. Dia ngomong gini. Every night before you sleep, forgive everybody. Setiap malam, saudara, sebelum tidur, maafkan orang yang bersalah. Buang segala dendam, segala apa, buang semua. Anda yang Muslim atau yang Kristen atau yang Katolik, Protestan atau Konghucu atau Buddha atau Hindu, silahkan berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Izinkan saya menyampaikan, contohkan yang Islam. Setelah sholat tahajud gitu, ya Allah, saya maafkan. Misalnya nih, si X ini orang yang nyebelin banget gitu ya. Di kantor kan ada orang yang nyebelin kan. Ngebully gua mulu gitu. Ngefitnah segala macam. Doakan orang itu. Kalau perlu telepon namanya Andro yang nyebelin misalnya. Bro, gue lagi di depan nasi uduk, lu mau pakai sambal apa enggak? Gitu nawarinnya. Padahal Andro orang yang nyebelin, tapi ketahuilah itulah orang yang sangat Tuhan akan berikan jalan kesuksesan buat orang-orang seperti itu. Dan saya alamin. Saya dibully, gue bersumpah, mungkin orang yang bully gue nih ngelihat, betul dia mesti menyaksikan kebetulan. Gue ajakin ngopi, bro. Ngopi yuk, bro. Gitu. Dia nggak jawab lagi ke telepon. Ini ngeprank ya? Gituin. Waduh. Ya ampun, gua Haikal. Iya, gua tahu lu ngeprank. Kagak. Beneran gitu. Gua ke tempat lu deh. Iya. Gitu loh. Saking apa ya? Saking kita nggak mau punya musuh. Bahkan orang yang ngelaporin saya ke polisi, saya ajakin kopi, udah 3 kali gua ajakin, dia tetap aja nggak jawab. Gua diblok. Iya. Cemen. Jadi begitulah. Apa hubungannya? Tahu nggak, ketika kita berbuat seperti itu, ada aja jalan. Yang kedua, nah sebenarnya nasihat Anthony Robbins itu saya dapat, orang-orang pada tepuk tangan gemuruh, ternyata itu gitu ya. Untung kagak nyesel ya gara-gara itu. Saya makin nyesel. Makin nyesel lah, itu kan yang ngomongin hadis. Hadis yang ngomongin. Makanya iya buset. Itu ngomongan rahasia antara Nabi dengan Ali bin Abi Thalib. Dibilang gini, wahai Ali, maukah kau aku tunjukkan, kata Nabi, yang apabila kau lakukan, kau akan mendapat kehormatan, kemuliaan, kedudukan yang tinggi, lebih tinggi daripada orang-orang yang mulia deh pokoknya. Mau ya Nabi? Sama, maafkan orang yang bersalah padamu pada setiap malam sebelum tidur tuh maafkan. Doakan kebaikan buat dia. Dan lebih dahsyat lagi Nabi 3. Kedua, berikan hadiah kepada orang yang tidak pernah memberikan hadiah apapun kepadamu. Karena kalau kita ngasih hadiah kepada orang yang ngasih hadiah sama kita, come on, itu namanya baik, berbuat baik, dibalas kebaikan, standar biasa. Tapi kalau ada orang yang jahat kepadamu, kau tetap memberikan hadiah kepadanya, entah itu berupa senyuman, entah berupa doa, entah berupa hai, entah berupa good morning, entah berupa pesan kebaikan, kan nggak selalu duit kan. Lihatlah, itulah orang-orang top yang bisa meningkatkan hidupnya. Ketiga, sambunglah hubungan silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepadamu. Bro, setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu, tip yang terbukti luar biasa, visualisasi. Ini dijamin rezeki ngalir terus. Dijamin. I guarantee you. Kalau bohong, katakan, Haikal pembohong di sosial media, saya nggak akan tuntut. Katakan. Pertama, perbaiki hubungan dengan istri dan anakmu. Bahagiakan mereka, senyum baik dengan mereka, ramah dengan mereka. Perhatikan, seminggu aja lo nggak pernah marah, lo selalu senyum, selalu wangi, selalu membahagiakan mereka. Bapaknya kocak, sama anak-anak ketawa, sama bini bercanda. Lihat perubahan rezekimu. Ini berasa ke sindir gue jadi yang udah kawin. Dua, yang lebih penting dari semuanya, jelek-jelek gue pernah ngajar di Taiwan University. Wih, teknologi. Ganteng kali Taiwan. Ya. Ngeri Taiwan ya, Be. Taiwan. Iya. Kenapa ya orang-orang etnis Tionghoa, Cina di negara kita maju dan orang-orang Cina di negaranya maju? Dua, Amerika juga. Dia telah menerapkan yang namanya visualisasi.
visualisasi, membayangkan sesuatu, menarik keadaan masuk ke dalam pikiran. Bro, ini gue kalau minum kan perintah pikiran, gue mau minum gitu loh. Pasti kan perintah pikiran. Gue mau ngipas nggak mungkin sesuatu terjadi tanpa perintah pikiran, karena semua yang menggerakkan tuh di sini. Walau berkedip. Ketika udah mulai kering, mata berkedip. Ketika panas, tangan angkat. Kenapa? Karena ada saraf sensorik yang mengirimkan ke otak. Otak akan mengirimkan motorik, sensorik untuk menarik tangan. Kenapa nggak takdir yang lo mainkan? Kenapa cuma tangan buat ngipas? Kenapa cuma perintah untuk minum kopi, bro? Perintahkan buat kesuksesan, bro. Anak gue pengen mobil Foxy. Aku mau Alphard, tapi kegedean, Pak. Aku mau yang lebih kecil. Foxy lewat, Foxy putih. Aku mau itu, bro. Aneh ajarin. Ayo, kamu pengen Foxy, pikirin. Bayangin. Cium aromanya. Cium mobil orang gitu. Iya. Jangan ya. Cium. Bayangin, aromanya apa? Kalau nggak bisa bayangin, lu beli pewangi mobil. Wah, enak gitu loh. Warnanya putih, semua putih. Ini saya bersumpah ya. Saya bantuin jual perumahan seorang tanpa saya minta. Tiba-tiba saya dikasih hadiah mobil Foxy baru. Anda bersumpah. Jangan macam-macam sama pikiran. Teman-teman, yang nganggur, yang apa, jangan macam-macam dengan kekuatan pikiranmu. Saya bisa buktikan. Silahkan browsing Profesor Dr. Susan Greenfield. Susan biasa, Greenfield GRIN biasa, Field biasa. Silahkan browsing. The Law of Attraction, Michael J. Lucier. Michael biasa, J. Lucier, L-O-nya 2. Silahkan browsing The Law of Repetition. Itu karya saya, Haikal Hasan, Repetition. The Law of Repetition. Silahkan cari buku The Secret, Rhonda Byrne. Semua menuangkan itu, saudara. Dan saya buktikan. Jadi kalau mau suksesnya dari pikiran ya, Be? Mulailah dari pikiran. Lu mau usaha apa? Mana ada usaha? No. Nggak ada modal. Tidak perlu modal. Modalnya pikiran. Saya bersumpah, saudara. Modalnya pikiran. Anda bersumpah. Ngeri. Kalau ini gagal, potong kuping gue. Kalau cara orang Betawi, potong kuping gue kalau gagal. Gue pengen punya studio. Jadi tanpa duit. Lu udah lihat tadi semua. Ini gue pengen. Jadi gue pengen punya rumah Betawi. Jadi mobil yang saya punya, saya bersumpah demi Allah, itu Kijang Innova yang gue punya dikasih sama orang. Foxy, itu dikasih sama orang. Dikasih. Kenapa ya bisa begitu? Usaha apa yang kita lakukan? Pikiran. Saya punya teman, dia belum nikah. Dia bilang, gimana ya, saya kok belum nikah, udah tua. Gue bilang sama dia, tulis semua orang yang mau undang kawinan. Cowok juga belum punya, tulis. Dan dia bilang, kalau lo, dia tulis, bro, ditulis. Lo ikutin gue, ditulis semua daftar tamu yang mau diundang. Ini namanya memutuskan kejadian ke dalam pikiran. Kedip aja pakai pikiran, bro. Kedip loh. Bener. Sangar ya, Pak. Jadi harus hati-hati banget Be sama ini, Be. Aneh ketua MKI. Majelis Keluarga Indonesia. Tiap hari ada konsultasi bercerai. Semua dari sini. Semua jadi curiga. Padahal lakinya pulang bener loh, pulang malam. Tapi dia begitu dalam hati itu begini. Jangan-jangan dia selingkuh ya. Dia tuh sedang memerintahkan lakinya buat selingkuh. Jangan-jangan, langsung dia berrekayasa dalam pikiran. Sama teman SMA-nya yang namanya ini nih. Itu dia sedang mendatangkan itu kepada kejadian. Kenapa? Karena dipikirin. Ini yang dikatakan neurotransmitter oleh Profesor Dr. Susan Greenfield. Jadi kalau mau omsetnya melejit, pendapatannya naik drastis, kemudian pasarnya banyak, konsumen banyak datang, dari sini semua, Be. Well prepare. Karena Tuhan hanya berikan air hanya satu panci kepada orang yang bawa panci. Tuhan berikan air satu gelas kepada orang yang membawa gelas. Tuhan berikan air satu baskom kepada orang yang membawa baskom. Apa tuh cangkir, baskom, gelas? Kapasitas pikiranmu. Mantap. Tuhan yang bilang kan, saya nggak akan berikan beban kecuali sekedar kesanggupan. Kesanggupan itu beban. Sama hukum Newton 3, EA sama dengan ER, energi aksi sama dengan energi reaksi. Ya kan? Energi aksi sama dengan reaksi.
Allah nggak berikan beban kecuali kemampuan. Lihat ya. Tuhan tidak berikan beban kecuali kemampuan. Oke? Tuhan tidak berikan beban kecuali kemampuan. Tuhan tidak berikan beban kecuali kemampuan. Tuhan tidak berikan beban kecuali kemampuan. Sekali lagi, Tuhan tidak berikan beban kecuali kemampuan. Janjinya Tuhan, semua beban itu langsung detik yang sama Tuhan kasih kemampuan. Dan syarat buat sukses itu punya kemampuan besar. Kenapa kau berduka dengan bebanmu? Mantap, luar biasa. Terima kasih banyak Babe Haikal sudah hadir di Wajah Inspirasi barengan Rumeda Mercury. Luar biasa, semoga ini bisa memotivasi kita semua untuk menjadi insan yang sukses di dunia dan juga di akhirat, Babe Haikal. Membawa dampak yang luar biasa. Luar biasa, Babe Haikal. Tos dulu Be kita, Be. Mantap, kita udah divaksin, jadi kita nggak pakai. Aman. Lagi pula jaraknya 1,5 meter. Yoi, Be. Oke. Saksikan terus Babe Haikal di berbagai TV, Be. Dan juga ini jangan lupa channel kita. Apa namanya? Channel Andromeda Mercury. Andromeda Mercury channel. Kirain channelnya Babe juga. Tahu nggak Andromeda itu nggak Andromeda? Itu galaksi. Mercury itu nggak Mercury. Raksa. Makasih banyak sekali lagi. Sampai Sampai jumpa teman-teman.